الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام أخواتي في الدين رحمني الله وإياكم. Kalimat syukur kita panjatkan kepada Allah dengan setiap kita meyakini bahwasanya kenikmatan hanya didapatkan oleh seseorang dari Allah semata, dan dengan lisannya menyebut pujian dan sanjungan untuknya Rabbuna tabaraka wa ta'ala, serta anggota badannya menjadi sebuah pembukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Fakullu ni'matin la tuqarrib minallahi fahiya baliyah. Karena sesungguhnya setiap nikmat yang tidak mendekatkan manusia tersebut kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah sebuah baliyah ataupun petaka bagi hamba itu sendiri. Salawat dan salam kita berikan dan kita haturkan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, sahabat, sahabiyat beliau, juga kepada segenap umat yang istiqamah menetapi jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini insyaallah, dan dengan kita memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita ingin menyampaikan dan membahas sebuah hal yang patut untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Sebuah perkara yang hukumnya adalah wajib untuk difahami oleh setiap individu muslim dan muslimah, di mana setiap kita harus senantiasa mengingatnya, mengetahui akan bahaya yang ditimbulkan oleh salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pilih dan kita ambil tema kajian kita di kesempatan malam yang mulia ini dengan tema mengenal jerat-jerat syaitan. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syaitan adalah salah satu dari makhluk Allah Azza wa Jalla yang memang mereka memiliki sifat yang pembangkang, melawan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan iblis, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka itu untuk sujud kepada Adam, kemudian mereka ingkar, seraya mereka menyatakan bahwasanya diri mereka lebih utama, lebih mulia daripada Adam, manusia yang diciptakan oleh Allah dari tanah, sementara mereka diciptakan oleh Allah dari api. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala usir mereka dari surganya. Mereka bersumpah untuk menggoda Adam dan Hawa ketika itu, dan mereka berhasil mengeluarkan Adam alaihi salam beserta istrinya Hawa dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata iblis tidak puas hanya dengan menyebabkan atau menjadikan Adam dan Hawa turun dari surga. Mereka tidak puas hanya dengan melihat Adam dan Hawa terusir dari surga Allah, diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari surga menjadi penghuni dunia ini. Sebagaimana para ulama mengatakan, wa innama unzila Adamu minal jannah uqubah. Sesungguhnya Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini sebagai uqubah, hukuman dari Allah
Subhanahu wa ta'ala kepada Adam dan Hawa, karena mereka telah memperturutkan mengikuti syaitan. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka iblis kemudian bertekad untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, mencari hamba-hamba Allah yang mereka akan menjadi para pengikut-pengikutnya, menjadi teman-temannya untuk bisa masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya iblis menyeru manusia kepada mereka supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Ini yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, oleh karenanya iblis pun bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjerumuskan anak Adam, menjerumuskan manusia dari jalan yang benar. Kata iblis, qal ara'aitaka hadha alladhi karramta alai la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Kata iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aitaka hadha alladhi karramta alai, tidakkah engkau melihat atau terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau perintahkan atau yang engkau muliakan atas diriku? Terangkan kepadaku, apakah ini manusia yang engkau lebih muliakan dia kepada atasku? Kata iblis kepada Allah Azza wa Jal, la in akhartani ila yaumil qiyamah, sekiranya engkau berikan aku tangguh sampai hari kiamat, la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila, maka sungguh niscaya aku akan benar-benar sesatkan keturunannya kecuali hanya sedikit di antara mereka yang selamat. Ini sumpah syaitan, sumpah iblis di hadapan Allah, la ahtanikanna dhurriyyatah, aku akan sesatkan keturunan-keturunannya kecuali hanya sedikit dari mereka yang bisa selamat. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka dari sini kita harus tahu dan kita harus menyadari bahwa semua ini adalah target iblis. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata iblis, la uzayyinanna lahum la ughwiyannahum, aku akan perindah amalan mereka, aku akan sesatkan mereka, aku akan gelincirkan mereka. Ini semua menjadi target utama iblis terhadap manusia, hamba-hamba Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah mengingatkan Adam sendiri alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan anak keturunan Adam daripada tipu daya iblis. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan tentang Adam, faqulna ya Adam inna hadha aduwwun lak wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kata Allah Azza wa Jalla, maka kami sampaikan, kami firmankan, wahai Adam, sesungguhnya ini di sini siapa? Iblis. Aduwwun lak, dia adalah musuhmu, wali zaujik, dan juga musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah, maka jangan biarkan dia mengeluarkan kalian dari surga. Fatashqa, maka kamu akan menjadi orang-orang yang merugi, kamu akan menjadi orang-orang yang bangkrut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan dari Allah kepada Adam tentang iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan wanti-wanti peringatan kepada Bani Adam, kepada anak keturunan Adam tentang iblis. Kata Allah Azza wa Jal, alam a'had ilaikum ya Bani Adam, apa kata Allah? Allah ta'budu syaitan, bukankah aku telah wanti-wanti, aku telah ancam kalian, jangan kalian itu sembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah telah jelaskan. Kata Allah Azza wa Jal, ya Bani Adam la yaftinannakum syaitan, wahai Bani Adam, jangan kalian terfintah oleh syaitan.
sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka jelas bahwasanya syaitan dan iblis itu musuh kita. Maka kita harus mengenali jerat-jerat yang dipasang oleh musuh. Dan memang syaitan dari golongan jin ini adalah merupakan musuh yang berat. Nanti saya akan jelaskan, saya akan sebutkan kenapa syaitan dari golongan jin itu dikatakan sebagai musuh yang berat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga para ulama yang lain menjelaskan tipu daya daripada musuh manusia yang satu ini, syaitan dari golongan iblis, dari golongan jin yang tidak terlihat oleh kita. Dia musuh yang berat, musuh yang besar, musuh yang sangat berbahaya karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, dikatakan syaitan dari golongan jin ini musuh yang berat karena mereka itu dan pasukannya melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita punya musuh, kemudian kita tahu musuh tersebut sedang menyusun rencana untuk mencelakakan kita, kita bisa cari jalan, kita bisa mencari antisipasi, mencegah akan apa yang dia lakukan. Namun bagaimana dengan musuh yang kita tidak bisa melihatnya sementara mereka mengetahui kita? Kata Allah Azza wa Jalla, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis atau syaitan dari kalangan jin ini melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Itu sebab pertama kenapa iblis ini menjadi musuh yang berat bagi kita, karena mereka itu bisa melihat kita, mereka dan pasukannya bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Dan tentunya kita sepakat bahwa ketika musuh yang tidak terlihat, mereka adalah musuh yang berat dan kita tidak bisa mengetahui apa yang sedang mereka susun dari rencana untuk membahayakan kita. Sebab yang kedua, kenapa musuh yang bernama syaitan dari kalangan jin ini adalah musuh yang berat? Karena syaitan dan pasukannya sangat dekat kepada manusia. Karena syaitan dan pasukannya itu sangat dekat dengan manusia. Kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan dari kalangan jin, dia itu mengalir dalam tubuh anak Adam sesuai dengan aliran darahnya. Begitu teramat dekat dan kita tidak bisa mengelak darinya. Tidak seperti musuh yang lain. Mungkin kita lihat musuh kita dari kejauhan, kita akan menghindar darinya. Sementara syaitan tidak. Maka itu sebab kenapa syaitan itu sebagai musuh yang berat, sebagai musuh yang besar bagi seorang muslim dan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain yang mendukung bahwasanya syaitan itu sangat dekat kepada manusia adalah apa yang disebutkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, setiap di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin, pendamping dari golongan jin. Ini disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab yang kedua. Kenapa kita perlu tahu bahwasanya syaitan ini adalah musuh yang berat bagi kita. Sebab yang ketiga, bahwa yang digoda oleh syaitan itu adalah kalbu kita. Yang digoda, target syaitan bukan telinga kita, bukan pandangan kita, tapi syaitan membisikkan kejahatan dalam hati kita, di dalam kalbu kita, langsung nancep ke dalam, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan pendengaran. Makanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Musuh bagi seorang muslim
Seorang hamba Allah adalah syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan ketika menggoda manusia, dia tidak menggoda melalui telinga kita, tapi ia langsung ke dalam hati dan kalbu manusia, di mana dia mencari tempat yang tidak memberikan peluang lain kecuali akan langsung nancep ke dalam diri seorang muslim tersebut, seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan akal. Kalau dalam hati kita, dia masuk ke dalam hati, cuman ada dua kemungkinan, antara ya dengan tidak, antara kita terima dengan tidak. Berbeda dengan akal. Kalau sekiranya syaitan menggoda manusia dari akal, maka akal akan memikirkan dulu, akal akan menerimanya, kemudian dia akan pikirkan, dia akan olah. Sementara hati hanya ada dua kemungkinan, antara iya dengan tidak. Itu sebab yang ketiga. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebab yang keempat. Kenapa syaitan dari kalangan jin ini merupakan musuh yang berat bagi manusia? Karena syaitan tidak akan pernah lelah dari menggoda manusia. Musuh yang satu ini, syaitan, dia tidak akan lelah dalam menggoda manusia. Berbeda dengan musuh dari kalangan manusia. Barangkali dia akan lelah, merasa bosan, dia merasa letih dengan kerjaan dia mengganggu manusia, menggoda manusia. Sementara syaitan tidak. Dia tidak akan merasa lelah, dia tidak akan merasa bosan, bahkan dia tidak akan berhenti dalam menggoda manusia. Ini yang disebut oleh para ulama kita, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qa'ada libni Adam bi atruqih. Sesungguhnya syaitan itu menggoda, menghalang-halangi manusia di seluruh jalan kebaikan. Ya, manusia digoda oleh syaitan dari semua jalan manusia, dari jalan kebaikan. Makanya jemaah sekalian rahimanillah wa yakum, tidak kita temukan jalan kebaikan kecuali padanya ada syaitan. Dalam salat misalkan, dalam wudu, dalam sedekah, dalam umrah, dalam haji, kita akan temukan syaitan ada padanya. Karena memang syaitan tidak akan pernah lelah daripada menggoda manusia. Ketika seorang manusia dia masuk Islam, syaitan akan menggodanya agar dia tidak masuk ke dalam Islam. Ketika anak Adam ingin berhijrah menuju kepada mengikuti sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah, menuju kepada mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesuatu sifat kesyirikan dan segala sesuatu yang bentuknya menyekutukan, membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan akan menggoda agar dia tinggalkan hal itu semuanya. Mengapa? Masih boleh, kan baik. Banyak manusia yang melakukannya dan seterusnya. Akan banyak jalan yang ditempuh oleh syaitan agar dia itu senantiasa berhadapan manusia di setiap kebaikannya. Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atruqih. Sesungguhnya syaitan menggoda manusia di setiap jalannya. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perkataan syaitan, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata Allah Azza wa Jalla bahwasanya iblis betul-betul akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Apa kata para ulama kita? Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan la aq'udanna lahum siratak, tidak ada kata-kata ala, menjelaskan seolah-olah antara jalan kebaikan dengan syaitan ini sesuatu yang sangat berdampingan. Tidak akan lepas syaitan itu dari kebaikan itu. Maknanya apapun jalan kebaikan yang Anda lakukan, syaitan pasti akan ada di dalamnya, nggak akan dilepas begitu saja. Ini syaitan. Kemudian sebab yang kelima jemaah sekalian, ada Allah Azza wa Jalla, bahwa syaitan itu memiliki anak buah yang sudah terstruktur. Ya, syaitan memiliki anak buah yang sudah diberikan jatahnya masing-masing.
Ada yang diberikan jatah oleh syaitan untuk menggoda pada salat manusia. Ada syaitan yang sudah diberikan tugas untuk menggoda rumah tangga mereka, dalam wudunya, dalam jihadnya, dalam sedekahnya. Masing-masing terstruktur anak buah dari syaitan ini, sehingga sangat banyak musuh-musuh manusia dari kalangan syaitan. Sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yad'u 'arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya syaitan meletakkan singgasananya itu di atas air laut. Kemudian syaitan mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya dan yang paling besar fitnahnya adalah orang yang datang kepadanya, kemudian memberikan laporan, saya begini dan begitu. Sampai ada sebagian di antara mereka yang menyatakan, hari ini saya masih berusaha untuk memisahkan antara suami dan istri. Sudah ada masing-masing tugasnya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini sedikit perkenalan kita dengan syaitan. Kenapa syaitan menjadi musuh yang berat bagi manusia? Kita pada inti pembahasan kita, jerat-jerat syaitan. Pertama, ma'asyarul muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syaitan sebelum menyesatkan manusia, dia sudah memasang jerat-jerat yang banyak. Dan di antara jerat syaitan, bahwasanya syaitan itu melihat kepada kecenderungan manusia. Syaitan melihat kepada kecenderungan manusia. Hati orang ini, hati manusia ini kemana cenderungnya? Kalau seseorang itu cenderung kepada kebaikan, jika seseorang cenderung kepada kebaikan seperti semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menghadiri kajian, semangat dalam berbagai bentuk-bentuk amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan akan berusaha untuk menjerumuskan manusia ini kepada jalan apa? Ghulu, takalluf. Dilihat syaitan ketika melihat ini, si fulan ini dia sedang semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu, syaitan akan masuk kepada hamba ini. Syaitan akan menggoda fulan ini melalui jalan apa? Syubhat, jalan ghulu. Maka kita lihat kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas iyyakum wal ghulu fid din fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Kata Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, jauhilah oleh kalian sifat ghulu, berlebih-lebihan dalam sesuatu hal, karena sesungguhnya yang paling banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu, terlalu mengagung-agungkan sesuatu, mengagungkan seorang guru, mengagungkan seorang fulan, mengagungkan seorang imam, seorang syekh. Ini ghulu, termakan dengan tipu daya syaitan. Bismillah. Kaum muslimin muslimat sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi potensi bagi orang-orang yang mereka itu semangat dalam ibadah, ketaatannya tinggi, maka syaitan akan masuk kepada mereka dari jalan yang satu ini, dari jalan ghulu. Maka sebagian mereka akan menggodanya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah, sampai ingin mengalahkan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang ketika itu mereka kecenderungannya adalah kepada maksiat, maka syaitan akan masuk kepada orang ini melalui jalan apa? Syahwat. Maka syaitan melihat kepada kecenderungan seseorang, cenderung kepada semangat, syaitan akan arahkan kepada syubhat, ghulu. Namun ketika syaitan melihat kecenderungan seseorang itu kepada maksiat, maka mereka masuk dari jalur syahwat. Ini jerat yang pertama, yaitu syaitan melihat kepada kecenderungan anak Adam. Syaitan melihat kecenderungan kepada anak Adam itu sendiri. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir itu atau fasik membantu syaitan dalam menyesatkan mereka dan tidak henti-hentinya dalam sisi apa? Maksiat, jalan keburukan tersebut.
Alam tara anna arsalna 'alal kafirina alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Tidakkah kalian melihat bahwasanya kami telah utus syaitan kepada mereka, menyesatkan mereka dengan sesat-sesatnya. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Ini jalan yang pertama, jerat yang pertama. Syaitan melihat kepada potensi seseorang, kemana dia berpotensi. Kalau sekiranya potensinya adalah kepada dia sedang semangat beribadah, syaitan masuki dia jalan syahwat. Tapi kalau sedang lemah imannya, sedang kurang semangat jalan ibadahnya, maka syaitan masuk ke dalamnya melalui jalan syahwat. Kalau yang tadi syubhat, yang ini syahwat. Dilihat dulu. Makanya syaitan itu bukan kurang pengalaman, justru pengalamannya sangat luar biasa. Sejak Adam alaihi salam hingga detik ini, mereka berusaha menyesatkan manusia. Kurang pengalaman apa coba? Ya, bukan kurang pengalaman. Kitalah manusia yang kurang waspada dan kurang berhati-hati di dalam menghadapi musuh yang bernama syaitan. Jerat yang kedua dari jerat-jerat syaitan adalah apa? Tazyin. Apa itu tazyin? Tazyin itu menghiasi amal-amal kemaksiatan seolah-olah dia adalah sebuah kebaikan atau bahkan menjadi kebutuhan. Na'udzubillah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata Allah, wahai Rabb, sebagaimana engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, maka aku akan jadikan indah setiap keburukan-keburukan mereka di muka bumi, dan kemudian aku akan selewengkan mereka daripada jalanmu semuanya. Ini sumpah iblis. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menjadikan indah maksiat-maksiat yang mereka kerjakan. Dan sungguh betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam maksiat dan kekufuran karena mereka memandang indah maksiat tersebut, memandang indah kekufuran tersebut. Sampai sebagian orang kalau tidak bermaksiat tidak ada ketenangan. Sebagian orang kalau belum keturutan dalam maksiatnya, dia masih resah dan gelisah. Na'udzubillah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa id zayyana lahumus syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma wa inni jarul lakum. Terkait tentang perang Badar, syaitan mendatangi orang-orang kafir seraya mengatakan apa? Oh, kalian gak akan dikalahkan hari ini. Kalian gak akan dikalahkan oleh orang-orang muslim hari ini. Akhirnya mereka dengan semangatnya, dengan PD, dengan kepercayaan diri mereka yakin akan menang dari orang muslim. Tapi memang lagi-lagi iblis menjadikan indah perbuatan mereka seolah-olah itu adalah kebenaran, tapi ternyata itu semua adalah sebuah kesalahan fatal dan besar. Itu jeratan yang kedua. Ya, itu jeratan yang kedua, bahwa syaitan mereka menjadikan indah amal-amal keburukan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jeratan yang ketiga, syaitan itu memiliki skala prioritas dalam menyesatkan atau menggoda manusia. Ini yang penting banget untuk kita bahas nih. Ya, syaitan memiliki skala prioritas di dalam menggoda manusia, di dalam menyesatkan manusia. Ada yang diprioritaskan dibandingkan yang lainnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Bada'i'ul Fawaid menyebutkan bahwasanya syaitan itu memiliki beberapa tahapan-tahapan, urutan-urutan untuk menyesatkan manusia. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung sesat, tapi ada melalui jalan satu. Kalau nggak tembus jalan yang ke satu, dicari jalan yang kedua, jalan yang ketiga, jalan yang keempat. Dan ini yang perlu kita fahami dengan baik-baik. Karena di setiap tahapan-tahapan tersebut kita perlu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
beliau menyebutkan bahwa syaitan akan menjerumuskan manusia di awal atau pada tahap awal. Skala pertama yang menjadi skala prioritas syaitan dalam menyesatkan manusia adalah mengajak menjerumuskan manusia kepada kekufuran dan kesyirikan atau kemunafikan. 3 hal ini prioritas yang pertama dari langkah syaitan untuk menyesatkan manusia adalah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Ini jalan syaitan yang menjadi skala prioritas mereka di dalam menyesatkan manusia. Ketika syaitan telah berhasil menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran, maka selesai tugas utama mereka. Gak perlu cari jalan yang lain, karena intinya adalah bagaimana manusia tidak masuk ke dalam Islam, karena Islam adalah pintu dan gerbang mereka itu masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka sudah keluar dari Islam, melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, atau menjadi orang-orang munafik, selesai tugas syaitan. Gak ada yang perlu kemudian mereka cari lagi. Tujuan pertama, skala prioritas yang pertama dari tujuan syaitan adalah untuk apa? Menjerumuskan manusia kepada kekufuran, kesyirikan, atau kemunafikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, jika sekiranya mereka tidak berhasil menyesatkan manusia melalui jalan kekufuran, jalan kesyirikan, jalan kemunafikan, maka mereka turun kepada jembatan yang mengantarkan kepada 3 tadi. Jembatan yang mengantarkan kepada kemunafikan atau kepada kesyirikan atau kepada kekufuran, yaitu apa? Mengajak manusia untuk melakukan perkara-perkara bid'ah. Masuk waktu? Masuk waktu. Azan dulu nanti lanjutkan. Baik. Nah, kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
kita lanjutkan sedikit jemaah sekalian. Kita katakan tadi bahwa langkah pertama syaitan di dalam menyesatkan manusia ketika mereka sudah menjadikan beberapa skala prioritas mereka untuk menyesatkan manusia, ya, langkah pertama mereka adalah mengajak manusia, menjerumuskan manusia kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kepada kemunafikan. Ketika mereka tidak berhasil untuk itu, maka mereka berpindah kepada tahap yang kedua, yaitu dengan mengajak manusia untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pernah ada di dalam syariat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Innal bid'ata ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha." Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-bid'ah, perkara yang baru dalam agama, lebih dicintai dan lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Makanya setelah gagal dalam kekufuran, dalam kesyirikan, tidak langsung kepada dosa maksiat, tapi kepada bid'ah dulu. Karena memang bid'ah lebih disukai oleh iblis. Perkara yang baru dalam agama, hal-hal yang tidak diajarkan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat itu sendiri. Karena maksiat, seseorang sudah tahu dan memandang itu memang maksiat, dia sadar itu maksiat. Sementara perkara yang bid'ah, banyak manusia yang mereka menganggap itu sebagai sebuah kebaikan, sehingga mereka jarang bisa bertaubat kepada Allah. Sampai kata Rasul SAW, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah itu menghalang-halangi pintu taubat dari para pelaku bid'ah sampai dia mau meninggalkan kebid'ahannya tersebut. Selagi tidak mau beranjak, berpindah dari perkara yang bid'ah, susah bagi dia untuk meninggalkan kebid'ahan tersebut. Karena apa? Orang akan memandang perkara yang bid'ah sebagai kebaikan, sementara maksiat tidak ada orang yang menganggap dia sebagai kebaikan. Orang akan paham ini maksiat, nggak boleh. Dia akan katakan betul, nggak boleh. Dia tahu itu maksiat, hanya saja dia berat untuk meninggalkannya. Sementara bid'ah, suatu hal yang baru dalam agama, banyak orang yang menganggap itu sebagai perkara yang baik. Apa salahnya? Kan baik. Banyak orang yang melakukannya. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, "Kam min muridin lil khairi lam yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan sementara mereka tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, ketika mereka gagal dalam perkara bid'ah, ketika syaitan juga tidak bisa menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara yang bid'ah, maka syaitan akan mengajak manusia untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa besar lainnya. Kenapa dosa besar dikalahkan oleh bid'ah? Karena bid'ah adalah pintu dan jembatan yang mengantar ke manusia kepada dosa besar pertama, kesyirikan. Sementara dosa besar yang lain di bawah itu. Makanya ketika syaitan gagal dalam kesyirikan, gagal dalam kebid'ahan, biasanya apa? Akan digoda manusia untuk perkara-perkara dosa besar yang lain. Riba, mencuri, menggibah orang, berzina dan sebagainya. Mereka lari ke situ. Ini jerat-jerat syaitan. Langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia dari jeratan mereka yang ketiga. Mereka sudah punya skala prioritas dalam menyesatkan manusia. Taib. Sehingga mereka menjadikan apa? Terkadang mereka ketika mereka tidak mengenal tauhid, ya, mereka akan selewengkan manusia kepada dosa-dosa yang lain. Ya kan? Ketika mereka menjadi ahli tauhid, mereka menjadi orang-orang yang mengamalkan sunnah. Biasanya orang yang paham tauhid, mengamalkan sunnah, akan digoda oleh syaitan untuk apa? Untuk bertransaksi dengan transaksi riba, ya kan? Dan bukti kita lihat masih banyak orang-orang yang mereka mengenal sunnah, orang-orang yang mereka sudah mengenal tauhid, tapi mereka masih berkecimpung dalam transaksi riba. Atau bahkan kalau kita katakan ghibah termasuk dosa besar, betapa banyak kita lihat orang-orang yang mereka sudah menjadi ahli tauhid, mereka sudah mengenal sunnah, mereka menjauhi bid'ah,
tapi mereka terjatuh dalam dosa ini, menggibah manusia. Bahkan tidak sedikit ustadznya pun digibahin. Ini tidak sedikit jamaahnya menggibahi ustadznya sendiri. Na'udzubillah. Ini tahapan yang ketiga. Ketika gagal dari kekafuran, gagal dari kesyirikan, nggak bisa masuk dari pintu bid'ah, maka mereka masuk dari jalan dan pintu apa? Dosa-dosa besar. Kemudian ketiga itu nggak bisa juga dosa besar. Oh, riba nggak bisa, zina nggak bisa, mencuri nggak bisa, membunuh orang nggak bisa. Maka syaitan akan masuk kepada pintu apa? Meremehkan atau mengajak manusia untuk menganggap hina dosa-dosa kecil. Nggak apa-apa, kan cuma dosa kecil, nggak apalah sesekali dosa kecil bisa bertaubat, dihapuskan dengan salat, terhapus dengan sedekah, terhapus dengan puasa, terhapus dengan umrah dan sebagainya. Ini juga tipu daya syaitan. Sementara kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, atau sebagian penyair mengatakan apa? La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kalian remehkan dosa kecil, karena gunung yang besar itu terjadi karena adanya tumpukan batu-batu kecil. Berkata sebagian salaf rahimahullah mengatakan apa? La kabirata ma'la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus menerus. Walaupun kecil, kalau kemudian kita lakukan terus menerus, rutin, konsisten, pepatah kita mengatakan apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tahu kita semuanya pepatah itu. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Iyyakum wa muhaqqiratid dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, kata beliau. Karena apa? Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknah. Kata Rasulullah SAW, karena dosa-dosa kecil itu akan berkumpul pada diri seseorang sampai akhirnya dosa kecil yang banyak berkumpul bersatu membinasakan orang tersebut. Ini langkah yang keempat. Kemudian setelah itu kita tambahkan sedikit. Setelah itu dia syaitan kalau juga nggak bisa, ternyata dosa kecil pun dia pandang sebagai dosa yang besar, maka syaitan akan menjadikan manusia, mengajak manusia, menyesatkan manusia melalui pintu apa? Dia akan menyibukkan seorang hamba tersebut pada perkara-perkara yang mubah dan meninggalkan perkara-perkara yang bernilai ibadah. Disibukkan dengan yang mubah dari perkara ibadah. Masih masak, nanti aja lah. Masih nyapu, masih ngepel, nanggung. Ini pintu syaitan. Sebentar lagi, nggak apa-apalah, ditunda sebentar, masih ada waktu. Ini syaitan. Terakhir sebelum saya tutup, Imam Hasanul Basri rahimahullahu taala menyebutkan apa? Kata beliau rahimahullahu taala, iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadin. Jauhilah oleh dirimu sifat taswif. Taswif itu apa? Menunda-nunda. Jauhilah oleh kalian sifat menunda-nunda. Kenapa? Fa innaka biyaumika walasta bighadin. Karena engkau yang sebenarnya adalah hari ini, bukan besok. Ada di antara kita yang bisa memastikan besok pagi saya hidup? Jawabannya la ahad. Enggak ada satupun di antara kita. Makanya beliau mengatakan apa? Fa innaka biyaumik. Engkau tuh hari ini, bukan besok. Ya. Fa in yakun nakal ghad fakun anta fil ghadi kama kunta fil yaum. Kalaupun engkau bertemu dengan hari esok, maka jadilah engkau di esok hari sebagaimana engkau di hari ini yang sudah memaksimalkan waktu. Fa in lam yakun lakal ghad, tapi sekiranya engkau tidak bertemu dengan hari besok, lam tandam ala ma farata fil yaum. Engkau tidak akan menyesal karena engkau di hari ini sudah memanfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya. Ini pesan yang mulia dari beliau rahimahullahu taala. Hakikatnya ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah itu syaitan yang terakhir akan mengajak manusia kepada hal yang sia-sia daripada hal yang mubah. Mengajak kepada yang sia daripada perkara yang mubah. Banyak ngobrol dalam perkara yang tidak baik, mengajak manusia untuk terlalu berlama-lama duduk di kedai sementara minumnya udah habis, makanannya juga sudah habis, dan seterusnya. Ini semuanya jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan untuk menyesatkan umat
manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita bersama dari keburukan-keburukan syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari kejahatan-kejahatan mereka, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam masjid yang kita cintai ini. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum saya tutup ada dua hadiah yang ini saya peruntukkan bagi jamaah yang bisa menyebutkan kenapa syaitan dari kalangan jin itu dianggap sebagai musuh yang besar. Tadi saya sebutkan ada beberapa di antaranya. Silakan, ada yang bisa mengulang? Ada 5 tadi saya sebutkan sebab dan alasan kenapa syaitan itu adalah musuh yang nyata dan besar. Syaitan dari golongan jin, bukan dari golongan manusia ya. Ada 5 sebab. Ada yang bisa menyebutkan 3 di antaranya? Ada yang mau mencoba? Gimana Ustaz? Ibu-ibu? Jauh ya ibu-ibu ya. Ayo jamaah yang di depan, Anda bisa menyebutkan. Ada 5 alasan tadi kita sebutkan kenapa syaitan itu menjadi musuh yang berat dan besar bagi manusia. Dua lah, saya korting. Anda bisa menyebutkan 2 dari 5 sebab dan alasan? Ayo, silakan dicoba. Satu lah. Silakan. Karena syaitan sangat dekat dengan manusia dan dia mengalir dalam tubuh sebagaimana aliran darah. Masya Allah, barakallahu fikum Bapak. Mau ditambah Pak? Ada yang lain? Cukup. Baik. Ini ada 2. Bapak pilih yang mana? Ada 30 dosa riba, dan yang kedua adalah merajut kasih membingkai ukhuwah. Silakan Pak, ke depan Bapak milih aja. Ambil salah satu di antaranya. Yang mana? Keduanya? Oh, yang nomor 2, merajut kasih membingkai ukhuwah. Fadhal. Silakan. Ambil Pak. Iya, silakan diambil. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan tahapan-tahapan syaitan dalam menyesatkan manusia? 3 tahapan pertama. 3 tahapan pertama. Silakan. Barakallahu fikum. Silakan. 3 tahapan pertama bagi seseorang yang tahapan pertama syaitan dalam menyesatkan manusia. Ada yang mau mencoba? Enggak ada juga. Ini karena para pemalu atau kenapa nih Ustaz? Udah banyak buku semuanya kayaknya ya. Jadi enggak mau buku. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kebaikan. Karena yang jawab cuma 1, maka kita berikan kepada Bapak yang menjawab tadi sebagai tambahan. Bapak, keduanya. Dua-duanya untuk Bapak. Diambil dulu, kalau mau dikasih boleh. Silakan. Ay, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Tayyib. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.